di dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur pada kesempatan sore hari ini. Tuhan kembali mengumpulkan kami, khususnya usia indah ya Tuhan. Kami doakan di dalam persekutuan ini, kiranya Tuhan yang dapat memimpin, baik itu lewat puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, bahkan juga sharing dari setiap rekan-rekan atau jemaat usia indah ini, berbagi kasih tentang atas pertolongan Tuhan dalam hidup mereka, dan juga untuk kebenaran firman Tuhan yang akan didengarkan, sekiranya menjadi penguatan dan juga mengingatkan mereka kembali bahwa Tuhan satu-satunya sumber kekuatan di dalam hidup mereka ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita boleh kembali lagi dalam persekutuan usia indah sore hari ini. Saya percaya Bapak Ibu semua pasti banyak sekali yang mengalami pertolongan Tuhan. Karena Allah kita itu Allah yang baik. Bukan berarti kita tidak ada kesulitan, ada. Tetapi dalam setiap kesulitan, Tuhan buka jalan. Kita nyanyikan lagu El Shaddai. Allah yang Maha Kuasa, itulah yang Allah yang menyertai kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang. Tak
menceritakan kasih kebaikan Tuhan. Kami persilakan Bapak Ibu ada yang mau bersaksi. Menceritakan bagaimana Tuhan sudah menolong kita. Saya percaya tiap-tiap hari saya pribadi juga merasakan bagaimana kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kalau ada, jangan sungkan-sungkan. Ya, silakan Bu Eni. Kita tahu Bu Eni, selama ini Bu Eni operasi tiroid, tapi kita bersyukur hari ini Bu Eni sudah ada di tengah-tengah kita. Kita tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Selamat sore semua saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di usia indah. Semua itu karena anugerah Tuhan. Dan lebih saya bersyukur atas segala kemurahan hati Tuhan dan dukungan doa dari saudara, Bapak Ibu dari Usia Indah dalam mendukung saya di dalam menjalani operasi. Dan puji Tuhan sudah menjalaninya dan saat ini sudah sembuh. Puji Tuhan semua karena Tuhan. Dan saya sering itu menghadapi itu semuanya sebenarnya tidak mudah ya. Sedikit saya cerita, di dalam saya menghadapi operasi, saya juga menghadapi 2 pergumulan, di mana tempat saya tinggal akan dijual, di mana saya hadapi operasi dan mencari rumah yang baru. Dan puji Tuhan saya bilang, saya menjalani operasi dulu, masalah rumah Tuhan sudah tentukan. Dan saya melewati masa operasi, dan baru seminggu kelar operasi, kita ada berita bahwa rumah juga nanti akan ditempati sama yang baru membeli. Jadi hati belum sehat, tapi harus semangat. Jadi puji Tuhan tetap semangat ya sampai saat ini. Jadi kita nggak usah lemah karena kita punya Tuhannya, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Tahu. Dan seminggu yang lalu tanggal 5 Tuhan sudah menunjukkan sebuah tempat, walaupun tempat itu bagi kita hanya cukup buat tidur, tapi kita bersyukur di Jakarta ini masih bisa kita ngontrak. Itu semua juga karena pertolongan Tuhan. Jadi saya bersyukur Tuhan memberikan jawaban bahwa hidup di dunia ini tidak selamanya indah, tapi bersama Tuhan pasti indah. Jadi kita jangan pernah patah semangat, walaupun kelihatan di dalam hati kita itu berat ya, tapi mari kita bawa happy. Bagi saudara-saudaraku semua, mungkin kita banyak pergumulan, mungkin berbeda-beda masalah kita, tapi kita percaya kita punya teman, kita punya saudara seiman yang selalu ada bersama kita, dan lebih-lebih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi saya berharap kepada Usia Indah, karena saya termasuk bagian di dalam usia ini, saya tetap memberikan semangat kepada orang tua dari Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Tetap semangat ya Ibu Bapak dalam ikut ibadah di Usia Indah. Walaupun semangat kita, sakit penyakit pergumulan kita tetap lawan di dalam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Kita tahu Bu Eni cukup berat pergumulan. Bukan berarti ikut Tuhan tidak ada masalah, ada. Tetapi seperti renungan pagi ya, ketakutan itu yang membuat kita lemah. Kesedihan tidak membuat kita lemah, tetapi ketakutan angkat membuat kita lemah. Jadi kita tidak perlu takut, tetap kuat di dalam doa, dan bukan kita
acuhkan, kita juga tetap mendukung doa untuk Bu Eni supaya untuk tempat tinggalnya, untuk kesehatannya, Tuhan akan tiap hari tambahkan berkat. Mungkin masih ada lagi yang ingin bersaksi. Lin, senyum-senyum tadi buat cerita. Ya, kita tahu Lin sudah berkumpul bersama-sama minggu lalu. Dia sudah cerita kembali dari Arab. Kaget ya. Nah, nanti Irak ya, lebih tepatnya di negara Irak. Yang mau lebih tahu lebih jauh nanti ya bisa dengar. Tuhan sudah menolong dia, kesehatannya tambah hari tambah pulih. Itu juga tidak terlepas dari campur tangan dan pemeliharaan Tuhan. Dan kita di sini semua, saya percaya tiap-tiap orang itu juga Tuhan campur tangan dalam setiap masalah kita. Seperti sebentar lagi kita akan renungkan firman Tuhan. Tuhanlah akan memberikan kita kekuatan. Kita nyanyi, Tuhan adalah kekuatanku. Kita lemah, kadang kita tidak sanggup, tetapi dengan kekuatan Tuhan, Tuhan buat kita terbang seperti Raja Wali. Sampai kita siapkan hati kita. Bukan terbang tinggi
Mari kita berdoa. 我们来一起祷告。 Bapa di dalam surga, 在天上的父， kami mengucap syukur atas kebesaran Tuhan pada sore hari ini. 我们感谢你，因为你现在的恩典。 Di tengah-tengah kesibukan kami, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk datang bersekutu kepadamu. 当我们忙的时候，你还给我们时间来可以聚在一起。 Maka daripada itu Tuhan pimpin kami di dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. 请你领导我们在今天的传道， Berikan kami pemikiran dan hati yang fokus di dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu, 给我们转心的心来听你的道， sehingga kami dapat mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. 使我们能够明白你的旨意在我们的生活中。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. 我们祷告奉耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Salam, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 大家弟兄姐妹， Ya, tema perenungan kita pada sore hari ini, Tuhan sumber kekuatan. 今天的主题是神是力量的来源。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， minggu lalu kita telah merayakan Hari Pentakosta, 下个星期呢，我们已经庆祝了五旬节， atau sering disebut Hari Turunnya Roh Kudus. 也是常常说圣灵临到的时候。 Atas para murid pada waktu itu kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 2. 圣灵呢临到在使徒上， Kalau boleh saya ibaratkan itu seperti listrik yang masuk pertama kali di sebuah kampung. 也是可以说好像一个电进入了一个农村里。 Dahulu gelap dan sunyi, 以前黑暗又安静， lalu tiba-tiba semuanya terang dan hidup. 然后突然呢有亮光和活了。 Sama juga pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus telah meninggalkan mereka. 就好像使徒以前也是那样，当耶稣基督已经离开了他们， Yang tadinya murid-murid itu pada takut, 他们本来害怕、 bingung, 犹豫， dan hanya diam di rumah saja. 只是安静的住在家里， Tiba-tiba berubah menjadi orang-orang yang berani bersaksi 忽然变成了敢做见证的人， dan bisa berbahasa dalam bahasa lain seperti itu. 能够说在其他的语言， Itulah kuasa Roh Kudus, 那个就是圣灵的力量。 kuasa yang mengubah yang lemah menjadi kuat, 这个力量呢，能够改变了软弱的变成刚强， yang diam menjadi berani, 安静的变成勇敢， dan yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. 普通的变成了不起。 Dalam hal ini Bapak Ibu, 在这个事情， kadang saya berpikir, 有时候我会想， kalau kita seandainya pada waktu itu dikuasai Roh Kudus, 如果当时我们充满于圣灵， mungkin seperti kita bisa berbahasa asing seperti itu. 就好像我们可以说外国的语言。 Wah, mungkin cucu-cucu kita mengatakan, wah, ama, nai-nai, yeye, opa, oma ini bisa berbahasa asing ya. 可能我们的孙子就会说，我的爷爷、我的奶奶会说外国的语言。 Mereka bisa belajar secepatnya dari mana? 他们能够学得很快，从哪里来呢？ Apalagi tiba-tiba bisa berbahasa Korea. 特别比如说会说韩语， Wah, luar biasa seperti itu ya. 是了不起的事情。 Pasti mereka katakan jangan-jangan ini karena sering-sering nonton drakor. 他们可能会说，这个肯定是常常看韩剧的。 Ai suka nonton drakor ya? 你们肯定喜欢看 Enggak 韩 juga 剧。 ya. Nah, jadi sangat heran, aneh kita ketika kita bisa berbahasa asing tanpa belajar, tanpa ikut les, tanpa kursus dan segala macam. 当我们能够讲外语的时候，我们没有参加补习班等等，肯定是很奇怪的一个事情。 Tapi benar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 但是是对的， kuasa Roh Kudus itu nyata di dalam kehidupan para murid maupun di dalam kehidupan kita saat ini. 圣灵的能力是在我们的生活当中，或者在以前使徒生活当中是真实的。 Bukan hanya saja kepada orang-orang muda, 不是只是给少人， tetapi kepada kita semua yang ada di tempat ini.
也是给我们全部在这里的， Termasuk bagi adik asuh yang mungkin tidak bisa lari lagi, 也是包括你们不能够跑的， yang mungkin dulunya ketika masih muda seperti saya lah ya, Karena masih以前- bisa berlari seperti itu. 可能以前就好像我能够跑， Ya, tapi masih setidaknya saat ini meskipun tidak bisa berlari, 现在起码虽然不能够跑， tapi masih bisa berdoa. Amin. 但是还可以祷告。 Kita terus berdoa dengan tekun di rumah, 我们要一直努力的祷告， saling menguatkan, menasihati orang yang lemah, 彼此坚定，彼此支持软弱的人， dan memberi teladan iman bagi yang muda-muda. 也是要给他们做一个好榜样。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， mungkin hari ini kita tidak kuat seperti dulu lagi. 可能现在我们不像以前很强， Mungkin lutut kita makin gemetar, sakit, 可能我们的膝盖会发抖、会痛， ingatan kita mulai pendek, 我们的记忆力呢不好， tenaga sudah tidak seperti sedia kala lagi waktu muda. 我们的力气呢不像年轻的时候。 Tetapi syukurnya kita punya Tuhan yang memberikan kita kekuatan. 但是感谢主，我们有一个神给我们力量。 Kekuatan hidup kita ini bukan tergantung pada diri kita sendiri, Bapak Ibu. 我们的生活力量不是靠我们自己的努力， Tetapi kita percaya bahwa ini semua karena pertolongan Tuhan 我们要相信这个全部是从神而来 yang 的。 telah Tuhan berikan bagi kita sampai saat ini. 神已经赐给我们，直到现 Makanya 在。 tema kita pada hari ini Tuhan sumber kekuatan. 所以今天我们的话题就是神是我们。 Saya mengajaknya di dalam membuka Alkitab di dalam Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. 我们来打开以赛亚书40章29到31节。 Saya sudah menyediakan di slide, ya, bisa diperhatikan di slide atau di handphone Bapak Ibu. 就可以看在屏幕上。 Saya membacanya dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Beginilah firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 疲乏的他赐能力，软弱的他加力量。就是少年人也要疲乏困倦，强壮的也必全然跌倒。但那等候耶和华的必从先得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不困乏。 Hari ini mari kita renungkan bersama 今天我们来一起想， bagaimana kita sebagai orang yang masih mungkin kalau dilihat secara fisik lemah, 就好像我们肉体上是看起来很软弱， justru bisa semakin kuat karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. 但是我们能够有能力，是因为神是我们的力量来源。 Kekuatan yang tidak habis dimakan usia, 这个力量呢，不是因为我们的岁月失去了， tidak berkurang karena rambut memutih, 没有减少，因为我们的头发变白了。 dan tidak luntur meskipun langkah makin pelan. 虽然我们的脚步变成慢，但是不会退的。 Maka poin yang pertama yang kita pelajari yaitu 第一点，我们可以学到的是， Tuhan tidak pernah lelah memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan tidak pernah lelah memberikan kekuatan. 上帝呢肯定不断的给我们力量。 Saya kembali membaca di dalam ayat 29 Bapak Ibu. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. 疲乏的他赐能力，软弱的他加力量。 Jadi saya di sini menggambarkan bahwa Tuhan itu sebagai pribadi yang tidak pernah lelah dan tidak pernah berhenti bekerja di dalam hidup kita. 在这里呢，以赛亚书描现了神呢不断的一直支持我们的生活。 Sementara manusia tidak peduli sekuat apapun dia,
人呢，无论他怎样很强， dan pada akhirnya akan mengalami kelelahan, 最后也是会感到了疲乏， mengalami kelemahan, 会感到软弱， baik secara fisik kita, 在肉体上、 pikiran 想法， maupun batin kita. 也是心灵方面。 Bapak Ibu dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kelelahan adalah hal yang nyata, benar? 疲乏是真实， Benar? 对不对？ Pasti setiap kita mengalaminya, bukan? 我们每个人肯定经验 Seperti yang 过， saya katakan tadi, kekuatan kita semakin berkurang. 就好像我刚才说的，我们 Bahkan 的力量 mungkin 是越来越减少， mungkin juga aktivitas setiap harinya juga terbatas saat ini. 每天的活动也是越来越少， Mungkin juga pikiran kita semakin melemah. 我们的记忆力也是越来越少。 Bahkan ketika kita melihat postur tubuh kita, 当我们看的我们的身整， mungkin dulunya kita tinggi, 以前可能我们很高， ya. Sekarang sudah pendek. 现在变成矮。 Karena secara umum sebenarnya, 那事实上呢， ya, secara umum ya, kalau kita melihat semakin tua tubuh manusia itu, maka semakin pendek postur tubuhnya. 一般来说，人一老，他的身体都会变成更矮。 Ini terjadi sebenarnya karena perubahan di dalam fisiologis yang dialami seiring bertambahnya usia. 这个是加年龄的时候会发生的一个变化。 Dan kalau kita perhatikan lagi di tubuh kita ini, salah satunya mungkin kulit kita. 如果我们还要再看的话， Kulit 有一个 Bapak 感觉 Ibu 就是我们 mungkin 的皮肤，你们 saat 的 ini 皮肤现在， ya, yang dulunya mungkin mulus ya, halus. 你们的皮肤以前可能很滑， Sekarang karena bertambahnya usia itu sudah mulai keriput. 现在因为年龄的问题是变成 Itu 了 memang pertambahan usia, Bapak Ibu. 那个就是成长， Kemudian wajah 然后就是脸， yang dulunya ganteng, cantik, 以前是很帅很美 tapi 的， sekarang sudah berubah. 现在又变了， Tapi tetap aja cantik kok. 但是也是还是 Masih 依然 tetap 很美， ganteng, cantik. 还是依然很美，还是依然很。 Kemudian rambut kita 我们的头发 dulunya hitam, 以前是黑， sekarang ya bisa dilihat ada yang sudah putih, 现在就变成白了。 dan juga bahkan ada yang sudah dicat atau semir rambutnya nih, 有一些人就是染头发， supaya nggak kelihatan putih, 使头发呢不 atau 看起来白， supaya tidak dikatakan oh sudah tua ya gitu. 或者没有人说你们变成老了。 Dan banyak hal yang lain yang ada di dalam tubuh kita yang mengalami perubahan, Bapak 还 Ibu. 有很多事情在我们的身体呢感到了很多的变化。 Tapi ketika perubahan itu ada di dalam diri kita, 当这个变化有在我们的身体， maka jangan menjadi sebuah istilahnya kendala untuk memuliakan Tuhan. 不要做一个障碍，使我们不能够去崇拜神。 Ya, saya sangat salut baik itu Lose, Pak Joni dan juga semua kita di sini, sekalipun mungkin tidak bisa berjalan lagi seperti sedia kala. 我很佩服你们在这里的人，虽然不像以前能够好好的走路， Dengan posisi mereka sekarang duduk di kursi roda, 他们现在坐在轮椅， tetapi Tuhan memberikan mereka semangat yang luar biasa, 但是神呢给他们很了不起的一个力量， kekuatan yang luar biasa, 了不起的力量， sehingga mereka selalu hadir di usia indah. 所以他们呢一直来到家里团聚， Bahkan juga terkadang mereka ikut ibadah KU. 他们也是参加了崇拜会， Dan bahkan Pak Joni ini rajin sekali ikut SF dan juga ikut doa pagi. 甚至这个先生呢一直跟着祷告会， Ini Pak Joni ini sebelah kiri saya ya. 就是在这里 Luar biasa. Luar biasa Pak Joni. Saya merasakan bahwa ini adalah kekuatan yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita, Bapak Ibu. 这个力量就是上帝已经赐给我们每个人。 Meskipun sebenarnya kita tahu kehidupan kita, keadaan kita saat ini sangat lemah. 虽然我们知道我们现在的生活呢很软弱， Tuhan tahu persis juga kondisi kita yang kita alami saat ini. 上帝也是知道我们现在面对的情况， Baik di dalam pergumulan, 无论在经济上， di dalam permasalahan, 在各种各样的问题，
bahkan juga relasi dengan anak yang kurang baik mungkin. 跟孩子可能有不好的关系。 Dan justru Tuhan datang untuk memberi kita kekuatan kepada yang lemah ini. 神来给我们力量，我们就是软弱的人。 Ini bukan kekuatan biasa Bapak Ibu, 这个不是一般的力量， melainkan kekuatan yang daripada Tuhan. 这个是从神而来的力量。 Kekuatan yang menopang hati kita, 这个力量呢，能够扶持我们的心， memulihkan jiwa kita, 复兴了我们的心， menghibur kita, 安慰我们， bahkan menguatkan iman kita. 甚至坚定了我们的信心。 Ini Tuhan tidak mengabaikan mereka atau mengabaikan kita yang merasa tidak mampu saat ini. 神呢，没有忽略了我们， Sebab janjinya di dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8 dikatakan di sana. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. 诗篇121章第1到第8节，我要向高山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来，他必不叫你的脚摇动，保护你必不打盹，保护以色列的也不打盹，也不睡觉，保护你的是耶和华，耶和华在你右边。白日太阳必不伤你，夜间月亮必不害你，耶和华要保护你，免受一切的灭害。他要保护你的性命，你出入耶和华要保护你，从今时直到永远。 Bapak Ibu, di sini di ayat ini diberikan kita ketegasan bahwa Tuhanlah yang menolong kita. 在这里强调的是，神是帮助我们。 Bahkan dikatakan ia takkan membiarkan kakimu goyah. 甚至在这里有写的是，他不叫你的脚摇 Dan 动。 Tuhanlah yang menjaga kita. 神一直保护我们， Tuhanlah naungan kita. 他荫庇我们。 Bahkan dikatakan lagi Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala apapun. 神呢，肯定会保护我们的。 Tuhan juga akan menjaga keluar masukmu. 也是你出入的时候，神会保护你。 Bahkan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 10b dikatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 在哥林多后书记着，因我什么时候软弱，什么时候刚强。 Itu semua karena pimpinan Tuhan. 这是因为神的， Itu semua karena pertolongan Tuhan. 是因为神的帮助。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernah nggak, kita kan masing-masing punya handphone kan sekarang? 我们每个人都有手机， Atau tidak ada yang tidak ada handphone? 有的人没有手机的吗？ Pasti kita punya handphone saat ini. 我们肯定现在有手机。 Ketika handphone kita lowbat, 当我们的手机没 atau 电， mungkin tinggal 10% lagi, 5% lagi, kita pasti akan charger. 剩下18%，我们肯定会充电。 Pasti kita mencari kabel yang masih bagus dan juga adaptornya yang masih bagus. 我们肯定会找好的插到好的充电线。 Supaya apa? 是什么呢？ Supaya handphone kita bisa terisi dayanya dengan maksimal 100%. 使我们的手机能够充足充电。 Tetapi coba kita bayangkan, 我们可以想象， jikalau charger handphone kita itu rusak, 如果我们的充电器是已经坏掉了， tidak bisa 不 dipakai, 能够再用， akhirnya apa yang terjadi? 最后发生了什么呢？ Daya handphone kita tidak bakalan bisa terisi, 我们不能够充电， tidak bisa memiliki daya yang 100% lagi. 不能够满100%。 Nah demikian juga kita Bapak Ibu, kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, 我们也是如此。如果我们不跟上帝相连， tidak memiliki relasi dengan Tuhan, 跟神没有交往， kekuatan kita itu tidak akan bertambah. 我们的力量不能够增加。
bahkan makin habis. 甚至呢会更晚。 Ya. Tetapi ketika kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, 当我们接近神， seperti handphone yang terus dicolok, yang memiliki kabel yang bagus, 就好像手机被一直充电， ya, yang dialiri oleh sumber listrik, 有电的来源， pasti juga kita akan mendapat kekuatan. 我们也是会得到力量。 Kalau kita selalu terhubung, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, 如果我们与神有亲密的关系， pasti Tuhan berikan kekuatan. 神肯定会赐给我们力量。 Walaupun usia kita saat ini mungkin ada yang di atas 60, 70, bahkan ada yang 80 saat ini. 虽然我们的年纪在这里的可能有在60岁以上的， Ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu malu merasa lelah sebenarnya. 所以当你们疲乏的时候，你们不要感到害羞。 Tuhan justru hadir untuk mereka yang lelah dan butuh pertolongan. 神来是把谁软弱的需要帮助的， Dan tetaplah datang kepada Tuhan melalui doa. 你要通过祷告来到神的面， Baca firman-Nya, 读圣经、读圣经， memuji namanya, 赞美他的名， dan selalu memiliki satu pertumbuhan iman, persekutuan di dalam Tuhan. 在神里面呢有一个心成长。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya teringat beberapa minggu yang lalu, 我记得上个星期天， kami kadang Rabu, Kamis, Jumat pergi besuk ke rumah jemaat-jemaat. 有时候星期三、星期四、星期五，我们去拜访了众人的家。 Berempat kami bersama Musa Felix, Ii Diana, Ii Cynthia. 我们4个人去拜访， Nah, ada seorang ai yang kami besuk itu, 有一个阿姨的家，我们去拜访她， dia sudah tidak bisa lagi berjalan, 她不会再走路， duduk, 不会坐， dan dia hanya sebatas berbaring saja di tempat tidur. 她只是躺在床上。 Tapi Bapak Ibu ketika kami besuk, 当我们去看她的时候， semangatnya itu luar biasa. 她很兴奋， Bahkan dia mendoakan kami. 甚至她为我们祷告。 Pernah waktu dulu beberapa bulan yang lalu dia mendoakan saya Bapak Ibu. 有一次呢，她为我祷告， Bahkan juga mendoakan Musa Felix dan juga ai-ai yang datang membesuk dia. 也是为拜访她的人呢，为他们祷告。 Dia mengatakan kepada kami, 她对我们说， doalah yang membuat kita terus semangat di dalam memuliakan Tuhan. 祷告呢使我们努力去赞美神。 Ketika kita terhubung dengan Tuhan, 当我们与神相连， maka Tuhan pasti memberikan semangat yang luar biasa bagi kita. 神呢肯定会给我们了不起的力量。 Dan dia mengatakan terbukti bagi saya saat ini. 他说我已经经验好了， Sekalipun tubuh saya terbaring di tempat tidur, 虽然我只是躺在床上， tetapi soal relasi dengan Tuhan itu tetap nomor satu. 但是我跟神的关系是第一的。 Bahkan dia mendoakan, saya mendoakan juga gereja supaya gereja semakin bertumbuh. 甚至他为我们的教会祷告， Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. 有很多人被拯救。 Wah, ketika saya melihat akan hal ini, 当我看这个事情的时候， ini satu motivasi yang sangat dalam bagi diri saya. 这个是一个很深的，很大的动机， Untuk lebih semangat lagi di dalam memuliakan Tuhan dan melayani Dia. 我要服侍神更深，我要赞美神更深。 Jadi jangan pernah ragu Bapak Ibu. 所以你们不要犹豫， Bagi kita yang mungkin lemah di dalam iman saat ini, 而且现在在信心上呢软弱， ada Tuhan yang selalu menopang dan memberikan kita kekuatan. 有神一直给我们力量。 Poin yang kedua yang kita pelajari, 第二点，我们可以学到的是， Tuhan sumber kekuatan. Yang kedua, mendapat, kita pasti sebagai anak-anak Tuhan itu mendapat kekuatan baru. 我们当神的儿女肯定得到新的力量。 Saya akan kembali membaca di ayatnya yang ke-31. Di situ dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 31节，但那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不枯乏，行走却不疲乏。
kata menanti-nantikan di sini Bapak Ibu bukan berarti secara pasif. 等候的这个词呢，不是被动的一个词。 Pasif itu dalam arti ya udahlah saya duduk aja gitu. 被动的意思，我只是做而已， Biarkan Tuhan yang mencari saya. 让神自己找我， Duduk diam tanpa ada harapan. 安静的做，没有盼望。 Ya udahlah saya tidak mau melayanan atau tidak mau mengikuti persekutuan. 我不要去服侍，我也是不要参加团聚， Saya di rumah saja. 我只是待在家里， Biarkan Tuhan yang menantikan saya. 让神等候我， Atau biarkan Tuhan yang mencari saya. 或者呢，让神找我。 Tidak seperti itu Bapak Ibu. 不是是这样， Tetapi kata menanti-nantikan di sini harus secara aktif. 等候的意思就是要激励， Berarti penuh pengharapan dengan penuh iman di dalam Tuhan. 与信心呢充满盼望， Berserah dengan keyakinan bahwa Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. 我们降服于神，神肯定到他的时候呢会有美意， Tuhan akan memimpin langkah hidupnya. 神会引导我们的路， Bahkan hatinya yang selalu tertuju kepada Tuhan. 甚至他会引导我们的心向他。 Maka yang tadi di sini dikatakan di ayat ini seumpama seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. 所以在这里写的是如鹰展翅上腾， Kekuatan yang Tuhan berikan. 神给的力量。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， jika saya perhatikan juga 我看的话， setiap persekutuan usia indah di tempat ini, 在这里的家庭团聚， satu orang pun mungkin tidak ada yang memiliki beban berat, 看起来呢没有负担， mungkin tidak ada beban yang begitu berat yang perlu dipikirkan. 看起来呢没有很重的负担可以想的， Tapi mungkin ada juga. 但是有可能也是有。 Tapi ketika datang di usia indah ini, 但是当你们来到这里的时候， ketemu teman-teman, 与朋友见面 saling ngobrol, 讲话， pasti bebannya hilang. 你们的负担是肯定消失了。 Apalagi kadang kalau saya lihat 特别如果我看， ada juga kalau nyanyi itu bertepuk tangan, dan juga bahkan ada yang goyang-goyang seperti itu. 有一些人呢唱歌的时候， Ada yang joget-joget. 唱歌的时候有的拍手，有的跳舞。 Dan di sini luar biasa pertolongan Tuhan, kekuatan yang telah Tuhan berikan. 这个是神已经赐给我们了不起的力量， Penuh dengan sukacita, 充满喜乐， memuji Tuhan dengan hati yang sungguh. 以真心去赞美神。 Dan itulah sukacita besar yang telah Tuhan berikan dalam diri kita. 这个是很大的力量，神已经赐给我们。 Maka dikatakan di ayat itu tadi mereka berlari dan tidak menjadi lesu. 这里也是记指他们奔跑， Mereka 却不困乏； mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 行走却不疲乏。 Dan itulah kekuatan yang telah Tuhan perbaharui di dalam diri kita. 这个是神已经更新我们的力量，在我们的生活， Bahkan seperti pujian yang telah kita pujikan tadi. 就好像我们刚才所赞美的 Di 诗 situ, 歌， di situ dikatakan ku kan terbang tinggi 在那边呢有一句话， bagai Raja Wali. 我如鹰展翅上腾， Biarpun bumi bergoncang, 虽然地呢动摇， badai menerpa, 暴风来， tetapi ku kan tetap terbang tinggi bersama Tuhan. 但是我要与神一直飞高。 Jadi ibaratnya sekalipun banyak godaan, cobaan, 虽然有很多试炼， pergumulan yang kita hadapi, 我们所面对的事情， sakit penyakit yang kita alami, 我们所经验的病， keraguan kita mengikut Tuhan, 跟着神可能有一些犹豫， bahkan mungkin iman kita yang mungkin masih abu-abu, 可能我们的心还没有确定， yang mungkin masih belum menentu apakah ini Tuhan yang benar atau tidak. 我们还不晓得这个神是真的或者不真的。 Tetapi melalui firman-Nya pada hari ini, 但是通过他今天的话， menegaskan bagi kita kembali 讲到给我们， bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. 神是我们力量的来源， Kita bisa ada sampai saat ini 我们可以
存到现在， oleh karena kekuatan dari Tuhan, 是因为从神而来的力量， oleh karena pertolongan yang telah Tuhan berikan bagi diri kita. 因为神已经赐给我们的帮助。 Bahkan mungkin sebagian orang tua saat ini mungkin sedang menantikan jawaban doa atas anak-anak yang sedang bergumul. 甚至有一些老人现在正在等候神的成就对于他们的祷告， Mungkin sedang bergumul untuk kesehatan pribadi, 他们可能会想到关于他们的身体 masa depan yang indah. 完美的未来。 Di sini kita harus belajar bahwa menantikan Tuhan itu tidak sia-sia. 我们要晓得等候神是不是突然的。 Amin. 阿门。 Di dalam firman-Nya 2 Mazmur 27 ayat 14, firman Tuhan mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. 诗篇27章40节，要等候耶和华，当装弹，坚固你的心。我在说，要等候耶和华。 Bahkan di dalam Ratapan pasal 3 ayat 25 sampai 26, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. 凡等候耶和华，心里心求他的，耶和华必施恩给他。 Menantikan Tuhan bukanlah menyerah dan keputusasaan. 等候神不是放弃，不是失望， Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus berdiri teguh dengan penuh pengharapan. 但是当神的儿女，我们要充满盼望、坚定。 Raja Wali tidak mengepakkan sayapnya dengan sia-sia. 鹰呢不会展翅突然的， Melainkan terbang tinggi memanfaatkan angin. 它会飞高，利用了风。 Demikian juga orang percaya yang berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu. 相信主的信徒也是如此， Tidak dengan kekuatan pribadi, tidak dengan kekuatan sendiri, 不是靠自己的力量， melainkan dengan kekuatan yang telah Tuhan berikan dan Roh Kudus yang menopang setiap langkah hidup kita. 乃是靠主的力量，乃是靠圣灵帮助我们的。 Ada seorang opa-opa yang setiap hari menyiram pohon di taman rumahnya. 有一个老爷爷呢，他每天浇一棵树， Dia menyiram pohon setiap hari. 他每天浇树， Pohon ini pohon mangga, Bapak Ibu. 这个是芒果树， Ya. Dari tahun ke tahun dia melakukannya setiap hari. 一年过一年，他每天一直做这个事情。 Bahkan ketika pohonnya ini tidak berbuah, 当他的树呢不结实的时候， tetangganya sempat bertanya, 他的邻居呢问他， Pak, ini sudah 5 tahun pohonnya kenapa nggak berbuah-buah? 先生，这个树呢已经5年了，为什么还不结果呢？ Kenapa pohonnya tidak ditebang saja? 为什么被砍掉？ Tetapi Bapak ini mengatakan, 这个先生说 tidak apa-apa, 没事， tidak masalah. 没问题。 Nanti ada waktunya Tuhan akan memberikan buah yang banyak. 以后有神的时间，神已经会使这个树结果。 Beberapa tahun kemudian Bapak Ibu, 几年后， pohon itu mulai berbuah 这个树呢开始结果， dan buahnya banyak sekali. 它的果子呢非常的多， Banyak juga bisa dibagikan kepada tetangga. 也是可以分给邻居。 Sehingga tetangga yang mengatakan tadi tidak berbuah mendapatkan juga hasil itu. 那个刚才说这个树不结果呢，也是得到了这个芒果。 Nah, sama halnya dengan kita saat ini Bapak Ibu. 就好像我们现在， Orang yang menantikan Tuhan, 我们等候神， Tuhan akan datang. 神会来到， Tuhan akan memimpin kita. 神会引导我们， Tuhan akan menuntun langkah hidup kita. 神会引导我们的生活路， Bahkan Tuhan akan memberikan kita kehidupan yang kekal, 神也是会给我们永生， membawa kita pada suatu tempat yang indah bersama dengan Tuhan. 带我们去完美的地方，与他同在。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， yang mungkin pada saat ini Bapak Ibu sedang menantikan pemulihan tubuh saat ini. 反正现在
正在等复刑， dari keadaan sakit yang Bapak Ibu alami. 可能你们现在生病， Atau mungkin juga sedang melihat cucu bergumul bagaimana cucu dan anak saya hidup benar di hadapan Tuhan. 或者可能会想我的子孙怎样在神面前行义。 Maka daripada itu jangan pernah lelah berharap kepada Tuhan. 不要断相信神， Tuhan sedang bekerja. 神正在工作。 Terus bawa di dalam doa setiap keadaan dan pergumulan saat ini. 要一直祷告在你们的困难中。 Kekuatan baru bukan selalu berarti fisik yang pulih. 新的力量不是意味着现在肉体上已经， Tetapi bisa berupa hati kita yang tenang. 也可以就是我们的平安的心， Iman kita yang semakin kuat kepadanya. 对神坚定的信心。 Dan pikiran kita damai ketika kita selalu terhubung dengan Dia. 当我们跟他相连的时候，我们的想法就会很平安。 Maka daripada itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 所以呢， jadikanlah masa lansia ini atau masa usia saat ini sebagai waktu untuk berkarya untuk Tuhan. 要使你们现在的年纪呢，要 Untuk Tuhan. 要为神工作， Mendoakan keluarga. 为家庭祷告， Bahkan juga mendoakan kita sebagai hamba Tuhan. 甚至为我们神的仆人祷告， Supaya diberikan kekuatan semangat dalam melayani. 使我们服侍的时候再加一个力量。 Doakan juga aktivis di gereja ini. 在这里教会的人也是要为他们祷告， Doakan juga para diaken yang bekerja untuk pelayanan Tuhan. 为神工作的人也是要为他们祷告， Dan pastinya menantikan jawaban itu dengan iman. 要等候神的答案是要以信心。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， masa tua bukanlah akhir dari kekuatan. 年纪老不是以为只是我们力量的最后一点， Tapi bisa menjadi masa di mana kekuatan Tuhan justru paling nyata. 但是以为指神的力量可以最明显的。 Ketika kita sudah tidak bisa mengandalkan diri sendiri, 当我们不能够靠我们自己， justru disitulah Tuhan menunjukkan kasih dan kuasa-Nya di dalam diri kita. 在我们的生活，神呢会明显给我们他的爱和他的全能。 Maka daripada itu, 所以呢， marilah terus melekat kepada Tuhan. 我们要接近神， Sebab Dia adalah sumber kekuatan kita, 因为他是我们力量的来源， sumber pertolongan kita 我们帮助的来源， yang tidak pernah habisnya 无穷的， dan tidak pernah selalu habis cukup bagi kita. 充满了我们。 Dan Dialah yang selalu menopang langkah hidup kita, menopang hidup kita. 他会扶持了我们的生活， Amin untuk kebenaran firman Tuhan. 为神的真理，阿门。 Sekiranya firman Tuhan ini dapat menolong kita, menguatkan kita kembali. 愿上帝的话可以坚定我们的信 Bahwa 心， Tuhan senantiasa dapat memimpin dan menolong kita di saat keadaan kita saat. 神呢一直引导我们的路， Amin. 阿门。 Saya minta dengan kasih Musa Felix untuk kita doa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena firman-Mu berbicara dengan begitu jelas kepada kami bahwa Tuhan yang kami kenal adalah Tuhan yang tidak pernah lelah, tidak pernah letih dan tidak lesu. Bahkan Engkau adalah Tuhan sumber kekuatan yang menyediakan kekuatan bagi kami yang lelah. Teruna-teruna muda bisa saja menjadi lelah, letih dan lesu, tapi Engkau berjanji orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak pernah kehilangan sebuah kekuatan yang baru, justru akan mendapat kekuatan yang menyegarkan hidup kami ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami tahu hidup kami di dunia bisa saja lelah, bisa letih, bisa lesu, bukan hanya saja karena faktor usia kami, tapi bisa juga karena faktor pergumulan. Tidak hanya saja kami lelah fisik, tapi bisa lelah hati, lelah pikiran. Tetapi sungguh Engkau Tuhan yang baik, yang selalu menyediakan kekuatan yang baru untuk setiap kami yang menanti-nantikan Tuhan.
yang berharap kepada Tuhan. Maka kami berdoa, berikan kami kerendahan hati untuk bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, dan juga untuk terus menjaga bagaimana kami punya relasi yang baik dengan Engkau, karena Tuhan sumber segala pertolongan yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur kiranya firman ini boleh terus menjadi kekuatan bagi jiwa kami, bahkan di dalam kami menghadapi segala apapun di dunia ini, sehingga kami boleh mengalami seperti janji firman-Mu Tuhan, seperti burung rajawali yang bisa terbang tinggi. Kami rindu kehidupan kami boleh mengalami pengalaman-pengalaman yang makin lebih dalam dan lebih indah bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah Kau pakai menyampaikan firman-Mu buat kami. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih untuk contoh Robin yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Seturut dengan firman Tuhan ini, saya ingat ada seorang om, saya cukup kenal dengan dia. Dia bilang sama saya, sekarang saya biarpun sesibuk apa, pekerjaan ada apa, kalau udah sampai hari Minggu saya harus datang ke gereja. Dulu saya tidak begitu, katanya. Dia cerita sama saya, dia punya koko udah meninggal. Kokonya katanya, koko saya itu sudah bekerja dari remaja sampai dia umur 70 lebih, dia masih kuat kerja. Kalau diajak ke gereja, diajak kemana-mana, dia selalu nggak mau. Nggak bisa, di rumah masih banyak kerja. Nggak bisa, nggak ada yang jaga rumah. Nggak bisa, nggak ada yang jaga cucu. Sampai dia meninggal. Istrinya, jadi saus-sausnya ini lihat, dia bilang, suami saya dapat apa ya? Dari remaja sibuk sampai tua, mati, tidak pernah menikmati apa-apa. Sejak saat itu, saus-sausnya itu, istrinya bilang, saya tidak mau lagi seperti dia tuh. Jadi sekarang dia bilang, kalau waktunya ke gereja, waktunya berdoa, dia harus datang. Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Meskipun tubuh saya lemah, tetapi saya bisa mendapatkan sukacita. Oleh sebab itu AI Asuk, kita tanggal 26 sampai tanggal 28 ada retreat. Tinggalkan semua kepusingan, susah, kita tinggalkan. Ikut 3 hari retreat supaya dapat kekuatan, ya. Seperti contoh bilang, telepon handphone yang sudah tidak ada baterai dicas ulang, masih ada tempat, ya. Jangan khawatir, bisa ikut, ya. Kita siapkan persembahan yang kita berikan kepada Tuhan yang betul baik, yang sudah menolong menjaga kita. Kita nyanyi lagu Sungguh Ku Bangga. Kita bangga ada Allah yang begitu mengasihi. Sampai kita beri persembahan. Tak ingin aku hidup
pimpin kita dalam doa persembahan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, yang selalu menyediakan apa yang kami butuhkan, termasuk juga kekuatan untuk menjalani hidup kami dalam pergumulan-pergumulan masing-masing. Tuhan sudah pelihara kami secara jasmani dengan kebutuhan yang cukup, dan kami ingin memberi dengan hati bersyukur karena di balik semua itu ada berkat Tuhan yang besar dalam hidup kami yang kami nikmati. Berkat yang bukan hanya jasmani tapi juga rohani untuk hidup kami. Tuhan, terima persembahan ini, pakailah untuk pekerjaan Tuhan lebih luas lagi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Muse. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan ke Muse Felix untuk menyampaikan pengumuman. Selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Ada sukacita sore ini? Amin. Wah, puji Tuhan ya. Tadi kita belum sempat joget-joget ya. Biasanya Ai suka joget. Iya. Oh semua ya. Oke, baik. Nanti mungkin siap-siap nanti pemusik kita nyanyikan satu lagu itu, Dalam Yesus Kita Bersaudara. Tapi nanti ya, saya selesai. Oke. Kita kan acara retret, sudah dapat kaos ya semuanya. Yang sudah ikut retret sudah dapat kaos? Sudah ya semuanya ya, sudah dapat ya. Oke, nanti kalau ada yang belum dapat boleh langsung hubungi semua ya. Retret itu akomodasinya 600.000 per orang. Sebagian besar sih sudah lunas. Barangkali ada beberapa yang masih ini. Nah, boleh dilunasi karena memang tinggal hitungan hari ya. Jadi, nah kalau ada yang batal Bapak Ibu, tentu kita berharap jangan batal ya, karena kita udah bayar di sana, ya, udah bayar di sana soalnya, ya, udah setor. Jadi ini tinggal kita jalan nih. Nah, saya akan sampaikan di dalam kaos yang tadi kami kasih itu udah ada ininya nih. Nanti boleh lihat, tapi saya mau bacain dulu ya, supaya kita bisa paham tentang informasi retret. Retret kita laksanakan tanggal 26, 27, dan 28. Hari Kamis, Jumat, dan Sabtu bulan ini. Tanggal 26 bulan ini ya. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan kumpul di tempat parkir bus di GIA Raja Wali. Yang di sono tuh, yang di sono nih, yang di ujung nih. Nah, kita akan kumpul di sana. Jadi kita berharap kita semua di sana jam 8 sudah kumpul semuanya ya. Boleh saja mau kumpul di sini, tapi kemungkinan kalau nggak ada yang nganter ya kita jalan kaki bareng-bareng ke sono ya. Tapi kalau mau langsung lebih enak kalau ada yang nganter, nah langsung aja ke sono ya. Jadi nggak usah ke gereja lagi gitu ya. Nanti kami tunggu Bapak dan Ibu di sana soalnya ya. Karena bus kita ada di sana. Oke. Yang sudah peserta yang sudah positif itu adalah 53 orang ya. Sudah 53 orang. Nah, kita berharap kalau memang ada yang nambah sedikit lagi ya boleh kalau ada ya. Kemudian Bapak Ibu, dari rumah semua peserta retret sudah mengenakan kaos retret warna merah marun yang tadi kami bagikan. Jadi waktu jalan, nah ini nih contohnya 2 orang ya. Ya, mereka udah langsung pakai itu, belakangnya itu, depannya begini. Jadi nanti kalau kita jalan dari rumah sudah pakai kaos ini. Jangan ada yang ketinggalan, karena yang ketinggalan dapat denda. Gak main-main dendanya, Pak Thomas yang kasih ntar ya. Ya, jadi harus pakai kaos yang itu ya, waktu jalan. Nah, Bapak Ibu, itu kan kaos kalau kita jalan pakai yang itu. Nanti kalau kita pulang, kita pakai kaos ini bareng-bareng nih, contohnya nih udah ada nih. Nih. Jadi hampir semuanya kan punya. Kecuali yang gak punya boleh pakai kaos hijau.
Nanti boleh kaos hijau lah, apa aja lah. Kalau memang gak ada kaos hijau, ya gak apa-apa, pakai kaos yang lain juga boleh. Jadi gak ini ya, cuma biar seragam aja ya Bapak Ibu. Jadi kaos kita pergi pakai kaos yang merah, kaos pulangnya ini nih, seperti yang kami pakai ya. Jadi boleh dipersiapkan dari rumah. Kemudian membawa baju dan pakaian yang rapi atau yang nyaman dipakai untuk kegiatan ya. Jadi tentunya Bapak dan Ibu seperti hari ini nih udah rapi semua nih kelihatannya ya. Ya seperti yang hari ini lah ya. Kemudian Bapak Ibu membawa perlengkapan mandi seperti handuk, sabun, sampo, dan odol. Sebenarnya di sana juga disediakan, tapi kadang mungkin nggak cocok ya. Jadi boleh bawa handuk sendiri, odol sendiri, apa sendirilah ya. Tapi di sana juga ada ya. Kemudian jika perlu boleh membawa pakaian tebal seperti jaket atau sweater jika tidak tahan udara dingin. Tapi sih di sana nggak terlalu panas, agak terlalu dingin, agak panas, sedikit. Tapi kalau pagi-pagi saya nggak tahu ya. Bagaimana I Junti? I Junti mana? Bagaimana pagi-pagi di sana dingin nggak I? Dingin ya? Oh, karena I Junti pernah nginap. Agak dingin dikit ya. Nah, kata I Junti agak dingin dikit. Ya mungkin kalau yang perlu boleh. Ya, tapi di kamar juga ada AC-nya gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti tergantung masing-masing ya. Kemudian membawa baju renang bagi yang mau renang ya. Karena ada kolam renang di sana ya. Disediakan fasilitas kolam renang. Nah, Bapak dan Ibu, kita itu usia indah ini retretnya banyak waktu luangnya. Umumnya kita kasih waktu bebas habis makan siang sampai sore. Nah, jadi ada habis makan siang itu jam 1, dari jam 1 ada tidur siang sampai jam 3. Nah, itu kan bisa dipakai untuk renang atau tidur bagi yang gak mau. Kalau yang mau tidur ya bisa tidur, tapi kalau gak mau tidur kan. Tapi umumnya sih kalau udah pergi bareng-bareng gak mau tidur loh ya. Jadi Bapak Ibu boleh pikirkan itu nanti dari jam 1 sampai jam 3, terus jam 3 sampai jam 4 kita ngopi bareng. Nah itu kan, terus itu dari jam 4 sampai setengah 5 itu sampai sore. Kalau hari kedua itu acaranya games, jadi panjang gitu ya. Kita baru acara malam nanti kurang lebih jam setengah 7, jam 7 malam. Jadi itu agak panjang tuh waktunya tuh. Jadi Bapak dan Ibu benar-benar diberikan waktu untuk menikmati kebersamaan dengan teman-teman, menikmati ya bisa ngopi bareng, renang bareng, ngobrol bareng, karaoke bareng juga boleh. Sama apa lagi selain karaoke bareng? Ya mungkin jalan bareng, foto-foto bareng ya. Di sana itu banyak spotnya itu. Ada kambing kuliner bisa. Oh, bisa dipesan di depan kita punya villa itu. Banyak jual oleh-oleh. Nanti bisa jalan-jalan ke depan bentar ya, nyebrang. Oke, berikutnya adalah membawa kaos hijau yang ini tadi. Kemudian membawa obat-obatan pribadi yang biasa rutin dikonsumsi ya. Jadi itu kan Bapak dan Ibu jangan lupa ya obatnya ya. Iya, kurang lebih 3 hari itu. Iya, 3 hari ya. Itu mesti dipersiapkan masing-masing. Tapi kalau kita sih ada nanti P3K kita udah sediakan juga. Tapi ya Panadol, tolak angin itu aja yang kita siapkan atau betadine gitu ya. Itu aja yang kita sediakan. Kemudian adalah membawa makanan kecil pribadi seperti biskuit atau susu atau lainnya. Kalau barangkali malam-malam pingin ngemil gitu ya. Ya katanya sih orang tua jarang ngemil, tapi di sana kan kalau kumpul rame-rame terkadang pingin ngemil juga ya. Ya itu. Jadi boleh aja dipersiapkan ya Bapak dan Ibu saudara sekalian. Oke, masih ada nggak yang barangkali Bapak dan Ibu belum jelas pingin ditanya nih sebelum kita tanggal 26 kumpul? Ada nggak yang kurang jelas gitu? Karena kita nggak ketemu lagi nih. Ini terakhir kita ketemu nanti udah langsung tanggal 26. Atau ada yang mau ajak teman. Karena target
klien kita di sana 64 orang sebenarnya kamarnya. Mungkin kita tunggu sampai hari Minggu ya kalau ada penambahan ya. Sampai hari Minggu, kalau Bapak dan Ibu ingin ajak teman, jadi masih ada tempat kurang lebih, kalau 53 berarti 11 lagi. Ada 11 ranjang lagi nih yang bisa diisi. Nah kalau ada boleh info ya. Hari Minggu ya, sampai hari Minggu ya. Kita tunggu. Oke. Atau di sini ada yang belum daftar nih. Mau ikut Ibu? Boleh ya, dipikirkan, kita tunggu ya jawabannya ya. Oke. Masih ada lagi dari panitia, dari Cimeri? Udah cukup ya? Oke, baik. Gak ada lagi ya, udah jelas semuanya ya? Baik Bapak Ibu. Jadi ini adalah retret perdana usia indah setelah usia indah ini berdiri 10 tahun. Ya, puji Tuhan, ini adalah juga retret setelah terakhir kita kumpul retret keluarga itu tahun 2015. Jadi udah 10 tahun yang lalu juga kita baru kumpul ya. Baru kumpul maksudnya retret bareng yang usia indah khususnya nih. Jadi puji Tuhan, jadi kita gunakan kesempatan ini untuk bisa kumpul bareng-bareng. Nah, harapan kami Bapak Ibu, karena kan kita ini rentan ya, gampang sakit. Jadi hari-hari ke depan ini jaga kesehatan dengan baik supaya nggak terganggu untuk ikut di dalam retret usia indah. Jadi kita berharap semua kita sehat, semangat, dan seperti firman Tuhan hari ini, mari kita minta kekuatan dari Tuhan menolong kita bisa ikut retret bersama-sama. Amin. Baik Bapak Ibu. Kemudian kita ucapkan terima kasih juga untuk yang sudah memberikan kita berbagi berkat. Ya, ada kue macam-macam tadi itu ya, ada pisang. Ternyata pisang itu paling laris loh. Habis kan pisangnya? Tuh habis. Wah, mungkin lain kali usia indah makannya pisang aja kan ya. Ya, ternyata sudah doyan pisang. Wah, ini nanti sesekali boleh bawa tales juga kali ya. Nah, ubi ya. Okay. Nah ini saya udah kasih ininya nih. Tinggal siapa yang mau tergerak ya. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada Cimeri, Diana, Ileni, Cuti, Hoi, Urfan, Cirut, Pak Thomas dan istri, Cie di Suryadi, ini Siopin, Ibu Hana, Kojoko. Tepuk tangan buat mereka yang telah berbagi berkat buat kita sore hari ini ya. Tuhan memberkati untuk kita yang terus mencintai Tuhan, mencintai sesama kita di dalam usia indah ini juga ya. Puji Tuhan. Kemudian persekutuan kita bulan depan kita adakan di bulan Juli. Tentunya setelah retreat bulan Juli kita tetap ada persekutuan lagi, dan nanti kita bisa sharing-sharing tentang bagaimana pengalaman kita ya setelah ikut retreat usia indah nanti di bulan Juli ya. Oke Bapak Ibu, kita juga ucapkan terima kasih yang telah pelayanan hari ini. Pertama-tama untuk penerjemah kita hari ini, boleh beri tepuk tangan untuk penerjemah kita luar biasa. Namanya Kartika. Ya, ini Kartika. Biasanya di SF udah bisa terjemah, tapi mungkin Bapak dan Ibu banyak yang baru tahu hari ini. Ya, ini Kartika yang biasa terjemah, dan ini terus dia belajar ya, puji Tuhan udah sangat baik. Demikian juga untuk pemusik kita hari ini luar biasa. Ini ada Lauseteo. Jadi Lauseteo ini adalah mahasiswa praktek dari STTRI yang baju merah tadi itu ya. Jadi nanti dia juga ikut retret kita. Jadi ya ini nih Lauseteo. Dia 2 bulan praktek di sini dan di Bekasi. Jadi kalau dari Selasa Rabu dia di sini, cuma karena UI ada usia indah kita minta dia ikut. Tapi biasanya dia Kamis sampai Minggu di GKK Bekasi. Kemudian ada Juan Darer juga hari ini ya, yang juga telah membantu kita untuk musik ya. Ini anak-anak muda yang memang masih usianya gak beda jauh sama Juan ya, masih muda mereka. Oke Bapak Ibu, mari sekarang maju ke depan. Oh ya, yang main kahon sih udah biasa dikenal ya. Iya, makanya saya gak perkenalkan. Tapi kita ucapkan terima kasih juga yang main kahon.
Oke, boleh maju sekali lagi. Mari kita berdiri bersama-sama sebelum kita mengakhiri persekutuan kita sore hari ini. Kita menaikkan satu pujian dalam Yesus. Kita bersaudara, kita bersuka cita bersama-sama karena Tuhan telah memberkati dan menolong kita. Nah, satu hal lagi Bapak Ibu, hari Minggu ada ibadah jam 7:30 dan jam 10. Kami undang Bapak dan Ibu yang sudah ikut usia indah ini untuk ikut ibadah hari Minggu jam 7:30 dan jam 10. Kalau mau ikut yang bahasa Mandarin, nah bisa ikut yang pagi jam 7:30. Tapi kalau yang bahasa Indonesia ada di jam 10. Nah, kami nantikan Bapak dan Ibu hari Minggu ya. Kita ibadah bersama-sama. Minggu ini yang khotbah pendeta Eriko. Oke. Baik. Puji Tuhan ya. Oke, mari kita naikkan pujian ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita udah hafal semua ya, saya diri ya. Boleh tepuk tangan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Allah yang begitu baik mengangkat kami, mengadopsi kami menjadi anak-anak Allah. Sehingga oleh anugerah dari Allah yang ajaib ini, kami disatukan sebagai anggota keluarga-Mu. Sehingga kami bersaudara meskipun tidak ada hubungan daging. Tapi firman-Mu mengatakan bahwa kami adalah satu roh, satu iman, satu baptisan, satu pengharapan, satu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami yang ada di sini sebagai orang-orang yang telah dipersatukan oleh Tuhan, bahwa kami disadarkan satu hal, bahwa kami tidak pernah sendirian dalam menjalani akan perjuangan dan perjalanan iman kami di tengah dunia ini. Tetapi kami berjalan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami. Maka kami doakan seperti firman-Mu hari ini, meskipun terkadang kami bisa lelah, bisa letih, bisa lesu oleh karena berbagai macam pergumulan dan tantangan yang ada, tetapi biarlah kami tidak berputus asa dan tidak kecewa, tetapi boleh terus memandang kepada Allah, sumber anugerah yang menyediakan kekuatan yang baru untuk setiap kami yang terus bersandar kepada Engkau dan menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong setiap kami. Mungkin di antara kami yang hari ini hadir, ada yang memang lemah, ada yang punya pergumulan, ada yang punya beban yang berat. Tapi firman-Mu juga mengatakan, hai engkau yang lemah, yang letih lesu, yang punya beban berat, Tuhan Yesus berkata, marilah datang kepadaku. Sebab setiap orang yang datang kepada Kristus akan diberikan kelegaan. Berikan kami iman untuk menghampiri Engkau ya Tuhan, untuk percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, sumber pertolongan bagi kami. Karena kami yakin bahwa apapun yang kami alami, meskipun terkadang kami menghadapi situasi
yang melampaui akal dan pikiran kami, yang secara manusia bagi kami itu adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi kami sungguh percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, dan di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Di dalam Tuhan selalu ada kekuatan untuk kami bisa menghadapi apapun di dalam perjalanan iman kami di dunia ini. Maka kiranya Kau boleh menopang setiap kami yang ada di sini. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Pelihara iman kami, pelihara kasih kami. Meskipun fisik kami bisa makin merosot hari demi hari, tetapi biarlah hidup batiniah kami boleh terus diperbaharui oleh Allah Roh Kudus, oleh firman Allah, sehingga hidup kami boleh terus mendapat kesegaran, bahkan boleh berbuah di dalam dunia ini. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong, bahkan terus memakai kami menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Terpujilah Allah yang telah beranugerah, yang telah memberkati, telah menolong dan memimpin kami di sore hari ini. Segala kemuliaan hanya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, Gembala kami, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa yang di sorga. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu.